Di tengah jantung Pulau Kalimantan, sebuah bentang alam yang masih dihiasi oleh hutan hujan tropis tertua di dunia, kehidupan terus berdenyut dalam sunyi yang misterius. Dari atas tajuk pohon, orangutan memantau dengan tenang. Di lantai hutan, beruang madu merangkak perlahan, mencium udara yang lembab dan hangat. Namun, satu pertanyaan menggantung di antara kabut dan akar raksasa. Mengapa tidak ada harimau di sini? Di Sumatera, suara auman harimau masih menggema. Di India, mereka berjalan megah di sabana. Di Jawa dan Bali, harimau pernah menjadi penguasa hingga akhirnya punah. Tapi Kalimantan selalu hening dari jejak sang Raja Rimba. Di pertemuan kali ini, saya akan membawa Anda menelusuri jejak waktu, menyibak peta purba, memeriksa fosil dan mitos, untuk menjawab satu teka-teki besar dalam sejarah alam Nusantara. Untuk memahami mengapa harimau tak pernah sampai ke Kalimantan, kita harus kembali ke asal mula mereka. Harimau modern atau Panthera tigris berevolusi sekitar 2 juta tahun lalu di daratan Asia, kemungkinan besar di wilayah Tiongkok bagian selatan atau Asia Tengah. Dari sana mereka mulai menyebar. Dalam rentang waktu ribuan tahun, harimau menjelajah ke barat hingga ke Turki dan Iran, serta ke selatan hingga India dan semenanjung Malaya. Mereka menyebar ke Sumatera, rumah dari harimau Sumatera yang masih bertahan hingga hari ini. Jawa, tempat harimau Jawa pernah hidup sebelum dinyatakan punah pada 1980-an. Bali, yang memiliki subspesies kecil bernama harimau Bali, juga telah punah. Harimau adalah hewan dengan daya jelajah tinggi dan kekuatan luar biasa. Mereka mampu berenang menyeberangi sungai dan rawa. Namun mereka tetap bergantung pada jalur darat untuk migrasi besar dalam skala geologis. Tapi Kalimantan tak pernah mereka sentuh. Mengapa? Sekitar 20.000 tahun lalu, bumi berada dalam era glasial terakhir, zaman es. Air laut terkurung dalam es raksasa di kutub, membuat permukaan laut turun hingga 120 meter dari sekarang. Penurunan ini menyebabkan munculnya paparan Sunda, daratan luas yang menghubungkan daratan Asia dengan pulau-pulau besar di bagian barat Indonesia, Sumatera, Jawa, dan Bali. Binatang darat seperti gajah purba, badak, bahkan manusia purba berjalan melintasi tanah-tanah baru ini, dan begitu pula harimau. Mereka menyebar ke Sumatera, Jawa, dan Bali melalui jalur ini. Tapi Kalimantan berbeda. Meskipun secara geologis berada di paparan Sunda, Kalimantan tetap terpisah oleh Laut Karimata yang cukup dalam. Bahkan saat permukaan laut turun drastis, tidak ada jembatan darat langsung antara Kalimantan dan Asia Daratan atau Sumatera. Itu artinya, Kalimantan tidak bisa diakses oleh harimau yang menyebar lewat jalur darat. Laut menjadi penghalang abadi. Mereka tidak pernah menyeberang. Tanpa kehadiran harimau, Kalimantan membentuk ekosistem uniknya sendiri. Predator besar seperti di daratan Asia tidak pernah hadir. Namun itu bukan berarti Kalimantan kekurangan penguasa. Di sini, macan dahan Kalimantan menjadi kucing pemangsa terbesar. Meski tubuhnya lebih kecil dari harimau, macan dahan memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa dibandingkan ukurannya. Ada juga beruang madu, spesies beruang terkecil di dunia yang mahir memanjat pohon, mencari madu dan serangga. Dan tentu saja, orangutan Kalimantan, primata besar yang cerdas dan soliter, menjadi ikon pulau ini. Tanpa kehadiran harimau sebagai predator besar, orangutan hidup tanpa ancaman alami dari darat. Ekosistem Kalimantan berkembang dalam keseimbangan yang berbeda, tanpa tekanan selektif dari karnivora besar seperti harimau. Inilah yang membuat pulau ini begitu unik secara ekologis. Kalimantan juga merupakan saksi dari pembagian biogeografi paling terkenal di dunia, garis Wallace dan garis Weber. Ilmuwan asal Inggris Alfred Russel Wallace mencatat bahwa flora dan fauna di sebelah barat Kalimantan mirip dengan Asia, seperti gajah, badak, harimau, sementara di sebelah timur, Sulawesi, Papua, dan Australia, terdapat spesies yang khas Australasia, seperti kasuari, kanguru pohon, dan burung cendrawasih.
Kalimantan berada di wilayah peralihan, dan garis-garis ini mencerminkan batas sebaran alami spesies akibat penghalang laut yang dalam dan lama. Garis-garis ini bukan buatan manusia, tapi ditentukan oleh lautan, waktu, dan evolusi, dan harimau, sebagai hewan khas daratan Asia, tidak pernah menyeberangi garis itu. Apa yang akan terjadi jika harimau memang hidup di Kalimantan? Sebagai predator puncak, harimau akan membutuhkan mangsa besar, seperti rusa, babi hutan, atau banteng. Tapi Kalimantan tidak punya satwa mangsa besar dalam jumlah cukup. Tanpa pasokan mangsa yang stabil, harimau akan kelaparan atau menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem lokal. Predator lokal seperti macan dahan bisa terdesak, populasi mangsa bisa merosot, dan mungkin harimau pun tidak bisa bertahan. Dalam ekosistem yang sudah stabil selama ribuan tahun, kehadiran spesies baru bisa jadi ancaman. Ironisnya, meskipun harimau tidak pernah menginjakkan kaki di Kalimantan, spesies yang menggantikan peran mereka justru kini sedang menuju jurang kepunahan. Deforestasi, pembukaan hutan untuk sawit, pembakaran lahan, hingga perburuan liar menghancurkan habitat beruang madu, macan dahan, dan kucing merah Kalimantan. Tanpa predator puncak dan tanpa perlindungan, Kalimantan mungkin akan kehilangan para penjaga ekosistemnya. Kalimantan bukan sekadar pulau besar di tengah Indonesia. Ia adalah perpustakaan hidup, tempat sejarah evolusi berjalan dalam jalur yang berbeda. Ia tidak mengenal harimau, bukan karena kehilangan, tapi karena sejak awal ia memilih jalannya sendiri. Dan di balik sunyi hutan tropisnya, tersimpan pelajaran penting. Tidak semua tempat memerlukan raja untuk menjadi kerajaan, karena dalam keheningan Kalimantan, alam telah membentuk harmoni yang tak tergantikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf kepada pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di segmen Explore Alam selanjutnya.